Oke, kita lanjutkan kuliah kita pada siang hari ini ya, untuk mata kuliah Sistem Informasi dan Dasar Pemrograman. Ya, hari ini kita bahas terkait dengan sistem atau software development. Ya, jadi sebenarnya sistem development atau software development sebenarnya sama ya, mirip. Ya. Nah, namun sebelum kita ke sana, kita coba review dulu dari yang pertemuan sebelumnya atau pertemuan yang kemarin. Dua pertemuan sebelumnya udah belajar tentang government ya, e-government, kemudian kemarin udah belajar sekilas tentang e-bisnis. Ya, sebenarnya e-government juga masuk ke dalam e-bisnis ya. Nah, kemarin ada istilah-istilah seperti B2C, kemudian ada istilah C2C, kemudian ada B2B, ya kan? Dan G2C ya, atau kebalikannya ya. Jadi nggak cuma business to consumer atau apa namanya? Business to consumer atau bisa juga kebalikannya ya, consumer to business. Ya. Kemudian consumer to consumer, kemudian business to business, dan government to bisnis atau government to customer ya. Jadi bisa ada lagi yang lain ya, kurang nanti saya tambahkan ya. Government to business dan juga government to consumer. Ada yang buat consumer, ada yang buat customer ya, sama aja ya. Oke, ini ada contoh satu website namanya Amazon. Nah, ini masuk ke mana nih? B2B, B2C atau C2C? B2C, Kak. Iya, Pak. Pak. Yang mana? B2C? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, B2C. Kalau Matahari? B2C juga, Pak. B2C ya. Oke. Kalau eBay? Ada yang pernah belanja di eBay atau pernah buka eBay ini website seperti apa? B2C juga, Pak. B2C. Oke. Kalau ini Tokopedia? B2C juga, Pak. B2C juga. Oke. Oke. Kenapa Frila bilang Tokopedia B2C? Dia kan dia bisnis ke konsumen, Pak. Bisnis ke Dia kan konsumen. jualan, Pak. Iya, Pak. Menurut saya, Pak. Oke, jadi kalau yang C2C gimana konsepnya? Ada yang tahu gimana konsep dari C2C? Ayo, apa definisinya? Untuk C2C definisinya apa? Customer to customer, Pak. Ya, customer to customer ya, model customer to customer. Ya kan? Jadi gimana maksudnya customer to customer? Sebenarnya cukup kompleks ya. Kalau kita bahas terkait dengan Tokopedia ini sebenarnya kompleks ya. Oke, kita bahas dulu dari awal ya. Jadi kalau misalnya bisnis to customer udah jelas ya. Dari suatu perusahaan itu ke customer ya, atau konsumen gitu ya. Nah, jadi perusahaannya ini Amazon. Amazon ini ya dia memang punya apa namanya? Punya perusahaan ya. Dan barang-barang yang dijual ini mungkin rekanan mereka gitu ya. Rekanan mereka. Ini melalui mereka gitu ya. Nah, sebenarnya cukup kompleks. Kenapa? Karena kalau Amazon ke konsumennya itu namanya B2C. Ya. Ada nggak di situ B2B? Business to business. Perusahaan dengan perusahaan. Sebenarnya ada ya. Apa contohnya? Contohnya adalah
Kalau barang ini mau dikirimkan ke konsumen, itu kan melewati apa? Jasa pengiriman kan ya? Jasa pengiriman kalau di luar negeri itu ada DHL contohnya, ya kan? Kemudian apalagi? Ya Amazon juga punya sebenarnya shipping mereka sendiri ya. Tapi konsumen bisa juga milih yang lain, ya. Nah itu contohnya. Jadi ada bisnis to bisnis juga ada di sini, ya. Nah kalau matahari jelas ya, mereka juga punya perusahaan dan sebenarnya barang-barang di Matahari itu juga kan dari beberapa brand. Contoh kayak baju kan brandnya ada banyak kan ya. Apa aja contohnya? Atau juga merek-merek baju ya. Ada Quicksilver misalnya atau yang lain-lain lah ya. Jadi ada beberapa brand di situ yang apa namanya terafiliasi ke Matahari. Ya, jadi itu bisnis to bisnis. Ya. Tapi Matahari jualnya ke konsumen itu B2C. Ya. Nah, bisnis to konsumen. Oke. Nah, menarik kalau kita lihat eBay dan juga Tokopedia ya. Sebenarnya ini sama ya. eBay, Tokopedia, Bukalapak, Shopee ya. Nah, ini menarik. Yang pertama, mereka punya perusahaan. Nah, perusahaannya Tokopedia ya. Tapi si Tokopedia ini menyediakan wadah di mana konsumen bisa juga sebagai penjual di situ. Ya, konsumen bisa sebagai penjual. Ya, jadi ini bisa apa B2B-nya ada, B2C-nya ada, C2C-nya juga ada. Kenapa C2C-nya ada? Karena misalnya Frila buka toko di Tokopedia, entah jualan sepatu misalnya, ya kan? Kemudian Cut Faisa beli di tokonya, ya kan? Itu udah terjadi C2C. Ya, walaupun yang paling sederhana kalau C2C itu seperti jualan melalui bukan jualan barang aja ya, tapi jualan jasa juga ya, melalui sosial media misalnya kayak Instagram atau misalnya Facebook ya. Kan sekarang udah banyak ya jualan makanan pre-order ya kan. Siapa mau beli puding pesan sekarang besok diantar misalnya. Itu kalau misalnya modal menghemat biaya ya. Jadi kalau yang mau bisnis tentang makanan, ya kan, nggak mau makanannya basi, dibuat dulu, maka dibuatlah pre-order. Siapa yang mesan, nanti besok baru diantar gitu ya. Nah, itu yang lebih simpelnya kalau yang C2C. Atau jasa misalnya kayak fotografi ya. Kalian misalnya punya acara, kemudian butuh fotografer, ada kontaknya di sosial media seperti di Instagram, sewa jasanya melalui Instagram, nanti dia datang, dan nanti baru terjadi transaksi. Ya, itu salah satu contoh untuk C2C. Tapi di sini juga terjadi C2C ya, di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu sama ya. Kita bisa sebagai penjual dan kita juga bisa sebagai pembeli di situ. Itu dari sisi C2C-nya. Terus B2C ada juga ya. B2C-nya juga ada di situ, bisnis to konsumen juga ada ya. Kemudian B2B juga ada. Contoh kalau balik lagi ya ke ekspedisi misalnya. Ini Tokopedia kerjasama dengan Si Cepat misalnya, atau Tokopedia kerjasama dengan apalagi ya, JNE misalnya, ya nanti konsumen nanti dapat diskon pengiriman, misalnya kalau dapat diskon 7.000 potongannya 7.000 atau 30.000 misalnya, yang otomatis nanti orang jadi terus-terusan menggunakan ini ya platformnya Tokopedia misalnya. Ya, jadi di situ juga ada B2B juga di situ. Ya. Jadi kompleks. Jadi ada B2C, ada C2C, ada B2B juga di situ, ya. Demikian juga sebaliknya ya. Demikian juga sebaliknya. Contoh kalau misalnya kayak perusahaan apa tuh ya? Saya lupa namanya yang jualan ayam ya.
atau bumbu dapur misalnya, atau ayam misalnya. Siapa rumah yang di daerah Tanjung Merawa? Saya lupa nama perusahaannya itu. Ya, jadi karena ada juga beberapa kenalan saya yang dia punya peternakan ayam gitu ya. Dia punya peternakan ayam, tapi di kerjasama sama perusahaan, ya, kerjasama sama perusahaan. Jadi customer to business juga, ya. Jadi jual ayamnya ke perusahaan itu gitu ya. Tapi untuk maintenance untuk ayamnya perusahaan itu yang support. Nanti untuk kesehatan ayamnya gitu ya, dia datang ke peternakannya seperti itu. Ya, jadi ini coba dipahami lagi ya terkait dengan konsep B2B, business to business. Kalau government to business itu jelas kita tahu kayak misalnya ada penyediaan barang dan jasa ya di pemerintahan daerah contohnya pembangunan jalan gitu ya. Nah, kalau ada pembangunan jalan katanya siap-siap untuk lelang ya. Jadi yang punya kontraktor buat proposal diajukan ke pemerintah daerah misalnya seperti Deli Serdang atau Sedang Bedage misalnya atau Binjai misalnya ya. Nah, itu nanti ada ininya ya kerjasamanya ya kayak gitu. Itu government to business ya. Kalau government to customer atau government to konsumen ya pemerintah ke konsumen contohnya seperti yang kemarin kayak pajak misalnya baru kayak pengurusan tilang e-tilang sekarang ya. Sekarang kalau kena tilang bisa bayar pakai Briva gitu ya. Nggak perlu lagi damai-damai. Transfer dari ATM bisa langsung dibalikkan ke polisinya ya. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi coba dipelajarin lagi konsepnya termasuk yang kemarin beberapa software ya. Tadi saya udah lihat beberapa yang udah ngirimkan tugasnya ya. Oke. Kita masuk ke systems and software development ya. Ini mungkin nanti agak sedikit teknis tapi ya saya usahakan ini sifatnya umum ya. Jadi kalian nggak perlu masuk terlalu jauh ya. Nah, untuk definisi sendiri, ini saya ambil dari buku Principle of System Information System, ya, karangan Ster and Reynolds tahun 2010. Ya, ini isi yang ke-9 atau ke-10 saya lupa, yang terbaru 13 atau 14 ya. Jadi pengembangan sistem atau sistem development adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan, membangun atau memodifikasi sistem dari suatu bisnis. Ya, jadi bisnis ini bukan hanya jualan ya, tapi yang lain-lain juga ya. Nah, terkait dengan sistem yang juga dengan software ya, ternyata rawan akan kegagalan ya. Jadi kalau kita lihat 50% lebih proyek teknologi informasi gagal. Ya, 50% lebih proyek teknologi informasi gagal. Kenapa gagal? Ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, dibatalkan sebelum selesai. Jadi proyeknya belum selesai udah dibatalkan ya. Ini banyak sekali sebabnya ya. Bisa karena vendornya nggak tanggung jawab, mungkin dia kabur gitu ya. Atau yang kedua nggak selesai, terakhir dipindahkan ke vendor yang lain ya. Akhirnya terbengkalai karena kadang kalaupun selesai mungkin bakalan lama ya. Karena kalau misalnya suatu project terutama kayak software gitu ya, itu udah dikerjakan oleh seseorang, pindah lagi ke orang lain, belum tentu pemahamannya sama ya. Ngerjain codingnya itu pasti berbeda. Kemudian selesai tapi nggak pernah dipakai, ini juga ada kejadiannya ya. Jadi udah mahal-mahal buat softwarenya, buat sistemnya, tapi udah selesai nggak dipakai gitu ya. Kalaupun dipakai mungkin hanya 10% misalnya ya. Oke, kemudian tidak bermanfaat bagi pengguna. Ya, ada orang buat software, tapi softwarenya nggak ada manfaatnya gitu. Ya,
Jadi buat softwarenya hanya untuk keinginan dari si pembuatnya, ya. Dia tidak melihat apakah software yang dia buat itu nantinya bisa digunakan atau bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, kemudian tidak sesuai dengan keinginan pengguna. Ya, pengguna atau kliennya udah menyampaikan apa aja requirement-nya, ya, buat seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi setelah jadi nggak sesuai. Ya, nah itu beberapa mungkin yang penyebab kegagalan proyek dari suatu perangkat lunak atau software. Nah, nanti bisa dilihat ini ada beberapa history, ya, terutama dari luar, ya, perusahaan besar seperti AT&T, ini perusahaan telekomunikasi yang ada di Amerika, ya, kemudian Hewlett Packard, HP, ya, Ford Motor dan lain-lain. Nah, ini apa namanya, memiliki problem atau masalah dan kerugian, terutama di biaya, ya, dalam penerapan atau pengembangan suatu sistem atau pengembangan suatu sistem perangkat lunak, ya. Jadi kayak Kanada Central Government, ini pemerintahan Kanada, ya, untuk membangun portal website pemerintahnya aja, ini proyek yang berjalan ini udah kehilangan sebesar 37,4 juta dolar, ya. Kemudian ada US State Government tahun 2012, website untuk healthcare, ya, kesehatan dibatalkan, ya. Client and supplier both tweet each other, udah capai kesepakatan, terakhir dibatalkan, kerugiannya 200 juta dolar, ya. Hudson Bay Kanada, sistem inventory, ini juga kehilangan 33,3 juta dolar, ya. Jadi besar sekali ini, kalau dirupiahkan berapa ini, ya. Apalagi UK Inland ini, ya, 3,4 miliar dolar, ya, untuk apa namanya, tax credit overpayment. Jadi kelebihan bayar pajak, ya, karena softwarenya error, ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwasanya pengembangan software itu atau pengembangan sistem itu tidak main-main, ya, kalau misalnya apalagi kalau berkaitan dengan duit, ya, berkaitan dengan uang, ya. Jadi makanya pengembangan software itu sangat mahal sebenarnya. Oke. Nah, kalau kita lihat ada keunikan dari sisi software jika dibandingkan dengan hardware, ya. Yang pertama kompleksitas, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga visibilitas produk, ya. Jadi kalau kompleksitas, tingkat kompleksitasnya dari produk software sangat tinggi dengan kemungkinan perubahan parameter dan fungsi yang sangat beragam, ya. Nah, simpelnya kalau kalian lihat aja software yang kalian gunakan atau perangkat lunak yang kalian gunakan di smartphone itu mungkin setiap beberapa minggu atau beberapa bulan minta diupdate. Ya, apakah nanti update-nya dari sisi keamanan, security gitu, ya, atau nanti dari sisi fungsional, ya. Nah, contoh kayak misalnya di WhatsApp misalnya. Kalau dulu belum bisa awal-awal dulu belum bisa video call, ya. Baru kemudian ada fitur video call. Kemudian dari cara kita mereply pesan misalnya. Kalau dulu kita harus tekan lama baru ada tulisan reply. Kalau sekarang kita cukup swipe ke kanan bisa reply. Ya, jadi ada beberapa update atau perubahan yang nantinya ini bakalan dipenuhin gitu, ya. Makanya setiap berapa minggu atau setiap berapa bulan itu ada update terus, ya. Termasuk sistem operasi, ya. Sistem operasi Android kadang-kadang kan minta diupdate, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua sumber daya manusia. Kuantitas SDM tidak berhubungan dengan kualitas dan kecepatan kerja. Jadi kalau kita misalnya mengembangkan suatu software, banyak orang itu nggak berhubungan dengan kualitas dan kecepatan kerja, ya. Karena ini kaitannya ke logic dan juga nanti kaitannya ke coding, ya, ke pemrograman, ya, atau pembuatan softwarenya. Banyak pun orangnya apa namanya, dari satu sisi mungkin tidak mumpunin, ya, dari segi SDM itu satu. Kalaupun mumpuni dalam membuat software itu
perlu banyak-banyak kali orangnya. Kalau makin banyak nanti malah makin ribet ngerjainnya ya. Jadi memang biasanya per tim, tapi timnya itu udah ditentukan berapa orang gitu, nggak bisa banyak-banyak kali. Tergantung dari besar proyeknya ya. Jadi bukan seperti kalau kita kerja administrasi misalnya ya. Kalau makin banyak orang kan pekerjaan lebih cepat selesai. Oke, kemudian visibilitas produknya nggak nampak karena dia sifatnya kan soft ya, soft copy biasanya kalau kita bilang ya. Makanya bilang software ya, perangkat lunak. Beda halnya kalau hardware perangkat keras kelihatan mana yang cacat misalnya dari sisi fisiknya, kemudian dari sisi cara kerjanya. Mungkin kalau misalnya hardware PC aja misalnya kalau misalnya salah kita rakitannya salah ya, mungkin ada memori RAM-nya terlepas itu ada suara bunyi gitu ya, bunyinya aneh gitu. Nah kalau software nggak kelihatan mana cacatnya. Cacatnya kalau misalnya tiba-tiba softwarenya ketutup ya, atau tiba-tiba hang gitu ya. Nah itu baru ketahuan nanti, oh ini ada bug-nya ini ya, ada bug-nya. Nah kayak gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan software itu berkualitas ya, pertama dilihat dari tingkat apa namanya spesifikasinya, apakah memenuhi sesuai dengan sistem, komponen dan juga proses. Ya, yang kedua dilihat dari tingkat apakah memenuhi dari kebutuhan konsumen, ya, atau pelanggan, customer. Termasuk dalamnya sistem, komponen juga proses, ya. Apakah sudah memenuhi dengan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen, ya. Nah, ini berdasarkan IEEE tahun 1991 ya. Nah, ini jadi apa namanya, jadi peluang ya kalau kita lihat ya kayak misalnya ini contoh kayak ojek online misalnya. Ya, siapa yang tahu kayak ojek kemarin kan itu bisa sekarang udah berjalan di seluruh Indonesia gitu ya. Kalau dulu kan di Jakarta, ya mungkin di beberapa tempat di daerah Jawa, tapi sekarang kan apa namanya, di semua wilayah Indonesia mungkin udah ada ojek online, ya. Dan hebatnya lagi, yang punya perusahaan ojek nggak punya armada kan, balik lagi. Orang yang menyediakan ininya, sepeda motornya sendiri ya. Si Gojeknya nggak punya sepeda motor gitu ya. Nah, itu salah satu peluang yang bisa kita ini ya, kita dimanfaatkan oleh orang banyak ya. Termasuk di Fasilkom TI ada satu mahasiswa, kebetulan mahasiswa bimbingan saya juga kemarin yang sudah tamat ya. Saya nggak tahu kalian tahu atau enggak. Dia buat satu startup namanya Kepul ya. Jadi Kepul ini kumpulkan sampah ya, ibaratnya kayak tukang botol gitu ya. Kalau dulu kita kan kalian punya barang-barang bekas di rumah kayak misalnya botol gitu ya. Kemudian apalah botol yang bisa dikumpulkan besi-besi misalnya. Kalau dulu saya sering kayak gitu, kumpulin lewat tukang botol panggil gitu ya, ditimbang dapat duit ya untuk jajan. Ya. Tapi tunggu tukang botolnya datang gitu kan ya. Nah, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang dengan aplikasi yang dibuat kayak si Kepul tadi, kita bisa manfaatkan aplikasinya, punya barang langsung kontak di aplikasi Kepul, langsung nanti orangnya datang ambil barangnya ya. Jadi peluang-peluang seperti itu yang bisa diterapkan nantinya. Ya, mungkin nanti kalau kalian punya ide juga bisa diterapkan ya. Untuk ibu-ibu yang malas belanja misalnya, ya kan, tiap pagi harus ke pasar. Nah, mungkin bisa nanti dibuat startup-nya ya. Mau belanja apa, nanti orangnya langsung ini udah ada juga sebenarnya ya. Kayak Grab sama GoFood GoMart ya namanya ya, sama Grab apa sih lupa. Pokoknya yang belanja-belanja itulah ya. Oke, jadi ini ada evolusi dari pengembangan perangkat lunak atau software. Yang pertama, how to write a code. Ini disebut juga dengan programmer atau coder. Ya, bagaimana membuat
kode ya, atau membuat aplikasi ya, menggunakan bahasa pemrograman. Jadi di sini orangnya dituntut untuk menguasai bahasa pemrograman ya. Nah, tingkatan yang berikutnya berevolusi lagi menjadi how to develop a software. Jadi selain dia bisa buat suatu aplikasi, dia juga bisa mengembangkan suatu software dengan menggunakan suatu metodologi. Ya. Jadi nggak cuma aplikasi yang bisa berjalan, oh ini aplikasinya untuk mengcrop gambar misalnya. Ya, nggak cuma hanya itu, tapi jadi satu keutuhan ya, seperti perangkat lunak pengolah grafis, macam-macam fungsinya ya, bisa untuk nge-crop, bisa untuk bikin ngeblur, ya kan, bisa untuk menghapus background ya, macam-macam ya. Tentunya ini ada metodologinya ya. Nah, yang terakhir adalah how to manage software atau enterprise architect. Kalau ini udah lengkap semuanya ya. Yang termasuk dalamnya ada ERP. Yang minggu lalu ada saya kasih video yang kalian tonton ya. Terkait dengan ERP ini udah menggabungkan antara bisnis proses, kemudian infrastruktur, kemudian nanti mungkin bagian human resource ya, macam-macam. Dari satu software itu udah bisa digunakan oleh hampir semua divisi di perusahaan besar ya. Ini balik lagi ya, skala perusahaannya tergantung ya, tergantung seberapa besar skala perusahaannya. Kalau perusahaannya masih kecil ya nggak perlu juga pakai ERP ya. Oke, nah seperti itu. Oke, kemampuan coding penting nggak? Penting ya. Kalau di perusahaan IT ya pastinya penting. Walaupun nggak penting, nggak sepenting yang kita bayangkan ya. Karena sekarang udah banyak juga tenaga outsourcing istilahnya ya. Outsourcing-nya ada yang offline, ada yang online. Ya. Beberapa apa namanya website seperti freelancer, kemudian ada lagi namanya dulu namanya Odesk ya. Kalau sekarang saya lupa namanya apa. Saya searching dulu ya. Dulu namanya Odesk. Sekarang udah ganti jadi Upwork ya. Nah, ini juga apa namanya? Jadi suatu ini ya, kemudahan untuk perusahaan kalau dia mau menyewa jasa programmer ya. Ini sekedar sharing pengalaman, dulu saya punya kakak kelas, dia kerja di perusahaan di Medan, kalian pasti tahu ya, sering dengar namanya Nusanet. Ya, sehari-hari dia buat software di situ, dan dia udah dapat, ini balik lagi ya, kalian nanti mungkin bisa, makanya saya pernah singgung masalah sertifikasi internasional ya. Tapi saya mohon maaf kalau di teknik lingkungan saya kurang tahu ya apa sertifikasi internasional. Tapi kalau di apa namanya di IT cukup banyak ya. Ada sertifikasi Oracle, misalnya Microsoft. Ya kalau mungkin kalian bisa ambil Microsoft ya, kan Office kan ada sertifikasinya ya. Kayak misalnya Microsoft Word, Excel misalnya. Itu kan kalau kalian dapat ya mungkin nanti kalau misalnya kerja di administrasi atau perusahaan gitu ya, itu lebih peluangnya lebih besar. Nah, kakak kelas saya ini dia udah punya sertifikasi internasional dari Zen ya. Zen ini terpercaya lah ya, dari diakuin. Mungkin kalau dulu di Indonesia bisa dihitung tuh yang dapat sertifikasi Zen ya, Zen Framework. Nah, begitu dia dapat, kemudian dia daftar di Odesk ya. Saya kasih chatnya. Sekarang webnya udah ganti. Nah, dulu namanya Odesk ya. Sekarang udah ganti. Saya buka odesk.com, sekarang jadi upwork.com ya. Jadi di Odesk ini dia kayak sistem ini ya, lelang ya. Jadi kayak outsourcing online gitu. Ya, kita bisa daftar, nanti kita dikasih project ya. Projectnya bisa ada 2 jenis ya, sampai selesai, atau yang satu lagi dibayar per jam gitu ya. Nah, ternyata banyak dia dapat ini, banyak job dari situ.
yang tadinya di Nusanet ditinggal. Kerja di rumah jadinya, online, ya. Nah, jadi, perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, cari tenaga programming yang mungkin kalau di tempat mereka mahal bayarannya ya, maka mereka bisa ke website-website yang tadi yang seperti Freelancer, Odesk ya, ada namanya kalau Indonesia 1000 Lancer ya, bisa cari di situ. Apalagi tenaga-tenaga dari negara India ya, makanya banyak orang India itu jadi programmer ya, dan murah-murah tenaganya. Ya, oke. Jadi itu. Yang lebih penting lagi dari ini, pengembangan software atau pengembangan sistem adalah membaca kebutuhan real masyarakat dan kemampuan analisis kelayakan dari software yang kita kembangkan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau membangun software, ya harusnya nantinya dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Kalau kita memang mau membuat suatu produk yang nanti digunakan oleh masyarakat. Tapi yang lain adalah kalau misalnya ada klien ya, klien yang datang ke kita minta dibuatkan software, ya kita harus gali sedalam-dalamnya, dia mau butuh apa gitu ya. Nah itu yang nanti yang lebih penting ya. Termasuk kayak, apa ya contohnya ya. Ya seperti ini yang lagi kami kerjakan sebentar lagi ya. Jadi kalau misalnya dosen kan setiap tahun ada yang namanya pengabdian masyarakat ya. Saya nggak tahu kalau kalian mungkin masih baru, tapi biasanya beberapa mahasiswa ada yang diajak dosen kalau nanti ada kegiatan pengabdian masyarakat gitu ya. Nah, tahun ini saya buat, apa namanya, cari mitra itu ada sekolah di daerah Percut ya, Percut Setuan. Nah, sekolahnya ini masih menggunakan manual ya, pembayaran SPP siswa manual, kemudian semuanya serba manual ya. Mereka juga punya tabungan siswa juga manual gitu kan. Nah, itu yang saya gali. Jadi saya tanya, "Ibu, kepala sekolahnya butuhnya apa, Bu?" "Ini kami, Pak, masih manual semuanya, dicatat di buku." Bukunya besar-besar gitu kan. Semua dicatat, SPP-nya di situ dicatat, eee, sekolahnya baik pula tuh ya dikasih, keringanan orang tua siswa itu bisa bayar dicicil selama setahun misalnya. Ya, uang pertama kali masuk kan besar tuh, berapa juta misalnya ya, bisa dicicil selama setahun. Jadi dicatat semua di buku, ya. Ya kalau kita tahu kalau dicatat di buku kan rawan kehilangan. Nah, jadi, kami membuat kegiatan pengabdian masyarakat di situ, dosen, mungkin sekitar 4 atau 5 orang, 2 mahasiswa ya, yang membantu. Nah, nantinya kami akan buat sistem untuk pembayaran secara apa namanya, tersistem lah ya, ada sistem informasinya, ya. Jadi nanti, apa namanya, kerawanan-kerawanan yang nanti bisa ditimbulkan, contoh kayak misalnya bukunya bisa hilang, ya kan, nggak tahu nanti berapa lagi yang bayar, atau misalnya bukunya rusak, kena air misalnya kan. Nah, macam-macam ya. Jadi dipindahkan ke digital ya. Nah, itu salah satunya, kita bisa membaca kebutuhan real dari masyarakat ya, dan pastinya nanti sistem itu dipakai. Ya, ini udah kami buktikan juga kemarin waktu buat sistem di Laudendang ya, ada juga sekolah SMP di sana, ya, dan sampai sekarang masih dipakai sistemnya ya, sistemnya untuk, seleksi mahasiswa masuk, seleksi siswa masuk ke sekolah itu. Jadi kayak ujian online gitu ya. Nah, itu sampai sekarang dipakai sama sekolahnya, ya. Sekolahnya namanya apa kemarin ya, Al-Hijrah kalau nggak salah. Ya, itu sekolah di daerah Laudendang, SMP IT Al-Hijrah, ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi, ya kalau pengabdian kami memang harus datang ke mitra, tanya biasanya ya, kebutuhannya apa ya, termasuk di desa-desa ya, makanya saya bilang ke kalian, mungkin di desa kalian juga belum ada websitenya gitu ya. Karena dari yang tahun lalu di desa Liang Pematang sama Liang Muda ya, di daerah, Baros Jahe, nah itu belum punya website ya.
kami kebetulan buat kegiatan juga di sana, ya buatkan websitenya gitu ya. Oke, padahal peraturan pemerintah itu ada, saya lupa PP nomor berapa, peraturan presiden, bahwasanya semua desa itu harus punya sistem informasi, ya. Ya, menjadi programmer lebih mudah daripada sistem analis dan software engineer atau enterprise architect ya. Kenapa? Karena ini kata si Enders tahun 2003 ya, untuk merubah seseorang dari yang novice itu istilahnya baru pertama kali ya, atau pemula ya, menjadi seorang ahli, itu membutuhkan 5.000 jam. Jadi kalau kita mau jadi seorang yang expert, kita membutuhkan waktu selama 5.000 jam ya untuk mempelajarinya. Termasuk juga pemrograman, kalau misalnya kalian mau belajar, ya mungkin bisa apa namanya, disisihkan waktu untuk belajar. Ada juga yang bilang, sehari kalau bisa 8 jam ya, mirip seperti kerja jadinya. Oke. Nah, ini beberapa langkah dalam pengembangan suatu sistem dari Stern and Reynolds tahun 2010. Ada yang namanya sistem investigation ya, harus mengetahui atau memahami apa permasalahan yang ada. Kemudian step yang kedua, sistem analis, understand solution, kita bisa memberikan solusi. Kita memberikan solusi apa ini gitu ya, dari permasalahan yang udah ada tadi, kita kasih beberapa solusi. Kemudian sistem design, select and plan based solution. Kemudian sistem implementation, kita tempatkan solusi, apakah nanti solusinya itu akan memberikan pengaruh ya. Kemudian sistem maintenance and review, melakukan evaluasi dari hasil yang sudah diperoleh ya. Nah, ini beberapa langkah untuk pengembangan suatu sistem. Nah, sementara ini tambahan untuk siklus pengembangan software, ada yang namanya istilahnya PADI ya, planning, analysis, design, dan implementation. Ini dari beberapa sumber, ada Tiley 2012, Dennis 2016, Palasik 2017 ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan satu software, yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan perencanaan atau planning ya. Nah, ini balik lagi tadi. Kalau kalian punya perusahaan, contoh kayak misalnya, Mas Inka punya jualan online nih, ya kan? Jualan online-nya melalui WhatsApp misalnya, ya kan? Atau melalui Line Messenger misalnya, ya kan? Nah, terus selama ini pembukuannya pakai Excel, gitu kan? Tapi pakai Excel pun masih apa namanya, masih susah gitu, karena kadang-kadang produknya selalu bertambah, ya, harganya juga bervariasi, kemudian eh, lain ukuran juga lain harga gitu ya. Nah, dia punya juga banyak kaki, apa istilahnya itu, marketer atau reseller misalnya, ya kan? Nah, maka butuh suatu sistem. Saya butuh sistem yang bisa misalnya merekap berapa banyak barang dagangan saya misalnya yang dijual oleh marketer saya, oleh reseller saya, oleh pelanggan saya langsung. Nah, nanti itu ada reportnya tiap bulan, jadi saya nggak perlu repot-repot untuk menghitung berapa keuntungan saya, berapa misalnya modal saya gitu ya. Nah, itulah dia salah satunya ya, kalau misalnya kita yang butuh. Tapi kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan seperti apa namanya, kayak Tokopedia, kayak Telkomsel, Indosat, misalnya kan mereka membuat software memang untuk digunakan oleh masyarakat ya. Jadi mereka harus tahu nih, masyarakat ini pengennya gimana sih gitu ya. Nah, ini mereka harus lihat dulu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, baru mereka buat sistemnya gitu ya. Nah, itu untuk planning. Kemudian analysis, system specification. Ya, apa aja sistem spesifikasi dari sistem yang mau dibuat gitu ya. Fitur-fiturnya apa-apa aja ya. Nah, penjelasannya ada di sini ya, detailnya seperti apa. Jadi kalau misalnya user atau product owner ya membawa permintaan kebutuhan software ke sistem analis. Sistem analis ini nanti yang buat apa namanya, kelayakan ya, analisis kelayakan ya, layak nggak ini gitu ya, atau fitur apa aja nanti yang kita bisa gunakan gitu ya. Nah,
Kemudian nanti masuk ke desain ya. Nah, kalau desain ini pun lagi booming ya. Sekarang kalau kalian lihat di saya nggak tahu ya, mungkin beberapa di antara kalian ada yang hobi desain ya. Sekarang yang lagi booming itu desain UI UX ya. Desain UI UX. Ini juga kerap dipertandingkan di USU ya. Nggak cuman orang IT yang ikut, bahkan dari mahasiswa lain juga ikut. USU pernah mengadakan perlombaannya, ya USU sendiri pernah perlombaannya. Banyak yang ikut dari psikologi, ada juga yang ikut dari teknik industri, ya. Jadi nggak cuma orang IT ya, karena desain itu kan tergantung kalian ya, personil. Ada yang biasanya tim nih, ada 2 orang atau 3 orang gitu ya. Desain tampilan aplikasi seperti WhatsApp misalnya atau seperti Facebook gitu ya. Ya seperti itu ya. Ini juga desain ini cukup kompleks karena kalau lihat alurnya nggak sembarangan cuman desain di Photoshop atau misalnya di software kayak Adobe Illustrator gitu ya. Kita harus datang ke tempatnya, melakukan observasi, kemudian membuat apa-apa aja yang mau dibuat gitu ya. Ditempel pakai kertas, nanti kertasnya ditempel di papan tulis banyak-banyak gitu ya, dieliminasi mana yang perlu dibuat desainnya, mana yang enggak. Istilahnya buat prototipe-nya setelah itu, ya. Prototipe-nya juga masih pakai kertas, ya kan. Baru nanti diterjemahkan langsung desainnya ke software, ya. Penggunaan software seperti Illustrator atau Photoshop, ya. Atau sekarang software-nya ada banyak ya, ada namanya Marvel, ya kan. Ada yang namanya Figma, ya. Itu beberapa software yang sering digunakan untuk desain user interface, ya. Nah, kemudian masuk ke implementasi, pengujian. Jadi ini dilakukan pengujian software yang sudah dirancang ya, yang sudah dikembangkan. Nantinya ya tentu saja kalau kalian lihat di beberapa software yang pernah kalian gunakan ada istilah alpha, beta ya. Itu masih dalam tahap pengujian, mungkin masih ada beberapa bug yang mungkin nanti ada masukan dari pengguna ya. Ini sering tuh kalau kalian lihat di Play Store, setelah di-upgrade atau setelah di-update ya, setelah di-update malah jadi lambat aplikasinya gitu ya. Nah, itu jadi masukan nanti untuk programmernya ya. Ini yang kemarin sempat viral kalau yang hobi gaming ya, yang hobi yang hobi main game. Kemarin yang sempat heboh itu ada game sepak bola ya, namanya Pro Evolution Soccer ya, 2022 kalau nggak salah ya, saya lupa. Itu sempat heboh karena setelah launching bukannya bagus tapi malah makin hancur gamenya ya. Saya nggak tahu kalau ada di antara kalian yang suka game sepak bola PES ya. Jadi ada orang yang udah bayar, terakhir harus dikembalikan duitnya ya. Karena ternyata gamenya bukan malah bagus, malah makin makin jelek gitu ya dari segi tampilannya, dari segi gameplaynya gitu ya. Ini saingan PS ini biasanya FIFA ya. Dia banyak yang beralih ke FIFA jadinya. Itu beritanya heboh, kalian bisa cari di Detik atau di berita online ya. Dari kesalahan sistem ya, pengembangan sistem. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bug-nya, barulah nanti diperbaiki ya. Di situ ada tahapannya berapa lama gitu ya, yang versi beta, versi yang terbaru ya. Nanti sudah tidak ada lagi diketahui ada permasalahan, barulah di-launching versi rilisnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti ada perlu diperbaiki, maka akan kembali lagi siklusnya ya. Saya nggak akan masuk ke teknis seperti waterfall system ya, yang biasa diajarkan di mahasiswa ilmu komputer dan teknologi informasi ya. Atau kayak CI/CD ya, saya nggak akan jelaskan tentang itu. Ini kurang lebih seperti ini siklusnya ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang perlu diupdate, maka dia akan kembali lagi
apa kebutuhan dari user, ditampung, kemudian diterapkan lagi ke softwarenya. Oke. Nah, kurang lebih ini penjelasannya atau diagramnya yang bisa kalian lihat terkait dengan SDLC ya, Software Development Lifecycle. Ya, jadi ini akan terus berulang gitu ya. Planning, analysis, design, dan implementation ini akan terus berulang dan nggak selesai-selesai ya, karena kebutuhan user bakalan terus meningkat ya. Ya termasuk juga kayak software yang akan kalian gunakan juga bakalan selalu update ya, nggak mungkin nggak update. Oke. Jadi dari sisi desain, implementation ya, nah termasuk juga di dalamnya ada misalnya teknikal ya, instalasinya seperti apa gitu ya, kemudian dokumentasinya seperti apa. Nah itu ada semua di sini ya, di bagian ini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan requirement atau kebutuhan. Ya, di sini dalam pengembangan suatu software ada yang disebut dengan requirement, apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ada namanya business requirement. Ini merupakan pernyataan ya, apa yang sistem harus lakukan ya. Jadi kita fokusnya ke sistem. Sistemnya bisa apa gitu, bisa ngapain aja ya. Bukan bagaimana kita melakukannya ya. Ini paling sering di di skripsi mahasiswa ya. Kalau di teknik lingkungan saya kurang tahu gimana skripsinya biasanya buat apa gitu ya. Tapi kalau di TI Ilkom biasanya kan dia ada menggunakan suatu algoritma. Algoritma, ingat lagi algoritma yang sebelum kita bahas sebelum Meet ya. Misalnya mau mengamankan suatu gambar ya. Jadi disisipin suatu teks ya, bisa disebut dengan apa tuh? Watermarking atau steganografi gitu ya. Disisipkan suatu teks misalnya. Ya kan? Nah, ada algoritmanya, misalnya algoritma X ya. Seharusnya di situ algoritma X itu bisa seberapa bagus nih atau seberapa kualitasnya seberapa kuat misalnya ya. Nah, tapi banyak kalimat-kalimat nanti di rumusan masalah dibuat bagaimana cara menggunakan algoritma ini gitu ya. Bagaimana cara menggunakan algoritma X. Padahal itu harusnya bukan rumusan masalah tapi tapi masalah si penelitinya ya, masalah si mahasiswanya ya. How to do it ini masalah si mahasiswanya sebenarnya. Ya, jadi kita harus fokus ke sistem yang mau dibangun ya. Apa yang bisa dilakukan oleh sistemnya gitu ya. Bukan bagaimana kita melakukannya, itu nanti belakangan ya. Itu nanti kita cari tahu jawabannya. Jadi di sini ada dua jenis requirement. Yang pertama namanya functional requirements ya. Kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan fungsional. Yang kedua nanti kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan non fungsional ya, atau non functional requirement. Nah, kalau yang functional requirements atau kebutuhan yang berkaitan dengan fungsional, ini nanti kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi software secara menyeluruh ya. Di softwarenya bisa apa aja gitu ya. Nah, ini nanti kalau misalnya kita membangun suatu software, tentunya kita buat pemodelan dulu ya. Nanti ada namanya pemodelan UML ya, termasuk nanti di pembuatan diagram, use case diagram atau activity diagram. Ya, di sini nanti kita bahas atau kita buat dokumentasinya ya. Fitur-fiturnya apa aja, kemudian masalah yang mau diselesaikan apa aja ya. Kalau misalnya saya mau mengupload file misalnya, gimana caranya gitu ya. Ada yang kalau di aplikasi tekan suatu tombol baru upload filenya gitu ya. Nah, ada menu untuk upload filenya. Tapi kalau ada yang buat juga yang sekarang yang paling simple, kita bisa klik drag and drop gitu ya. Mau kirim file dari Windows Explorer ke Gmail, cukup tarik filenya ke Gmail-nya ya.
langsung otomatis masuk sebagai attachment. Ya, tanpa kita harus klik tombol attachment yang ada di email, ya. Kita cukup tarik aja ke Gmail-nya, otomatis akan masuk ke attachment. Ya. Sama juga halnya kalau kalian mau kirim gambar ke Instagram misalnya. Ya kan? Cukup diklik gambarnya, nanti ada sharing atau berbagi, pilih Instagram. Ya. Jadi itu yang masuk ke dalam functional requirement, kebutuhannya apa aja, gitu ya. Jadi problem statement-nya must search for inventory, must perform this calculation, ya. Jadi ada must produce a specific report, ya. Ini salah satu contohnya kalau untuk use case diagram. Nah, ini contohnya di OVO misalnya, use case OVO. Nah, usernya bisa ngapain aja nih? Oh, dia bisa top up, ya. Nanti dia bisa ngisi saldo ke akun OVO-nya. Oh, dia bisa transfer, ya. Transfernya nanti bisa ke apa namanya, ke sesama pengguna OVO atau misalnya, atau bisa transfer ke rekening bank. Kemudian, oh dia bisa buat pembayaran, ya. Pembayaran apakah dia beli apa namanya, beli makanan misalnya ya, kayak di Cetime misalnya ya, atau di tempat yang lain ya, merchant-merchant yang lain. Ya, tagihan juga pemesanan. Nah, tapi sebelum itu dia harus login, ya. Nah, tapi kalau dia mau login, dia harus daftar dulu, ya kan? Nah, kalau dia udah mendaftar, dia harus divalidasi dulu. Jadi namanya use case diagram, ya. Jadi di awal dia harus login, tapi sebelum dia login, dia harus daftar. Nah, jadi di sini login ada include ya, include daftar. Daftarnya juga include validasi data. Validasi data ini mengkonfirmasi benar nggak dia yang mendaftar. Konfirmasinya via apa? Biasanya dari email ada masuk kode gitu ya, yang akan dimasukkan ke sini, atau biasanya dari SMS kalau di handphone. Ya, sekarang semuanya seperti itu ya. Bahkan apa namanya, verifikasi 2 langkah sekarang kalau di WhatsApp ya. Ya, ini kalau kalian ada pakai WhatsApp, hati-hati karena ada juga beberapa yang jebol WhatsApp-nya. Saran saya kalau kalian mau aman, silahkan nanti aktifasi verifikasi 2 langkah di setelan WhatsApp-nya. Kalau nanti jebol WhatsApp-nya ya, nggak bakalan bisa digunakan karena nanti diminta juga untuk masukin password ya. Ini kemarin kejadian ya, ada dosen di Fasilkom TI yang WhatsApp-nya kena hack ya. Ya, kena hack dan terakhir semua kontak yang ada di WhatsApp-nya itu handphonenya nggak hilang ya, tapi WhatsApp-nya yang jebol ya. WhatsApp-nya bisa dipakai orang lain tadi di mana itu ya, atau di mana lokasinya. Dan semua kontaknya dia itu dihubungin gitu. Ya seperti biasa ya, klasik ya, penipuan klasiknya itu ya minta duit gitu. Maksudnya, "Saya lagi di rumah sakit nih, tolong dong dikirimin duit," gitu ya. Ya macam-macam lah bunyi pesannya ya. Kalau sebenarnya itu udah dari zaman saya kecil dulu udah ada penipuan kayak gitu. Handphone orang tua saya hilang, semua daftar kontak yang di handphone itu di SMS, dimintain pulsa misalnya ya, "Tolong dong saya lagi di jalan tol nih," gitu kan. Lagi nggak bisa telepon, butuh pulsa, tolong dong dikirimin. Wah, banyak yang kirimin ya. Mungkin penipunya mau jualan pulsa gitu ya. Nah, kayak gitu. Sama juga dengan WhatsApp ya. Kalau misalnya orang-orang yang kenal, ya mungkin bakalan apa namanya, dan merasa dekat pasti dibantu kan, dikiriminlah duit. Padahal ditipu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mau aman, nanti silakan aktifasi verifikasi 2 langkah di WhatsApp-nya ya. Jadi kalaupun nanti WA-nya bisa dijebol orang, nanti ada lagi verifikasi lagi ya, suruh masukin kode ya, kodenya kita yang tahu. Seperti itu ya, itu keamanan. Ya, semua rata-rata sepertinya seperti itu, sama juga dengan fitur-fitur perbankan lain juga sama ya. Saya nggak tahu kalian baca berita, terakhir kemarin heboh juga namanya skimmer ya, kalau di ATM.
kartu ATM kalian bisa di-copy, ya, dipasangin alat di ATM-nya, kalian masukkan ATM, di-copy kartu ATM-nya, nanti kalian cabut, pas keluar dari ATM tuh kartunya digandakan bisa dipakai sama orang lain. Ya, sekarang udah ada fitur ambil uang nggak pakai kartu, ya, pakai mobile banking, nanti di-setel, ambil duit di ATM mana misalnya Mandiri atau BNI. Kita nggak perlu bawa kartunya ya, cukup bawa handphone aja. Nanti tinggal diproses di mobile banking-nya, di ATM-nya tinggal pencet satu tombol, biasanya di sebelah kanan atau sebelah kiri, ya. Ambil uang tanpa kartu, ya, cardless, ya, untuk jaga supaya nggak kena skimmer, ya. Ya, nanti tinggal dikirimin kode apanya, OTP-nya, one time password masuk ke SMS. Nah, kita input ke ATM-nya, uangnya keluar, ya. Itu salah satu fiturnya. Termasuk juga Google kan, sekarang kalau kalian siapa nih? Afif misalnya, Afif tahu password email dari Sultan misalnya, dia nggak bisa masuk juga ke emailnya gitu ya. Dia tahu password email si Sultan. Begitu dia masukkan username dan passwordnya, itu nanti kode verifikasi masuk ke Sultan, gitu ya. Verifikasinya apakah biasanya masuk pop up no tuh kan. Ada orang yang mau login gitu, apakah Anda izinkan ya atau tidak misalnya. Kalau iya baru si Afif bisa masuk, kalau enggak ya nggak bisa ya. Kayak gitu ya. Jadi walaupun sekarang orang tahu username dan password kita, dia nggak bisa masuk karena ada verifikasi 2 langkah tadi. Tapi belum semua aplikasi ya, masih beberapa aja yang memang menerapkan sistem itu. Oke. Nah, untuk yang non fungsional atau non fungsional ya, kebutuhan yang non fungsional ada beberapa nih. Yang pertama mungkin terkait dengan operasional gitu ya, physical, technical environment ya, lingkungan untuk fisik dan juga teknisnya, mungkin dari sisi peralatannya ya, jaringan internetnya misalnya ya. Kemudian performance, kecepatan dan keandalan ya, speed and reliability ya, punya internet tapi mungkin nggak kencang gitu ya, atau nggak andal ya. Keamanan, who can use the system, ini ada otorisasi, biasanya ada pembagian apa namanya, hak akses gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa misalnya login ke e-learning bisa ngapain aja gitu. Kalau dosen login ke e-learning bisa ngapain aja ya. Mahasiswa tinggal buka course misalnya, kalau dosen buat course-nya, ngasih materi, ya kan gitu kan ya. Nah, seperti itu ya, jadi ada beberapa hak akses di situ. Ya, dosen bisa buat daftar hadir, mahasiswa bisa isi, ya. Kan mahasiswa nggak bisa isi kalau misalnya udah lewat waktunya gitu ya. Nah, itu public security, ya. Kemudian cultural and political, ini company policies, kebijakan dari perusahaan, dan juga isu-isu yang terkait dengan hukum, ya. Itu nanti yang berkaitan dengan ini ya, kebutuhan yang non fungsional. Ya, ini budaya ini juga berpengaruh ya, karena di setiap daerah, di setiap perusahaan juga budayanya beda-beda ya. Kemudian unsur politik juga berpengaruh. Di mana misalnya perusahaan IT seperti Google itu nggak bisa masuk ke Tiongkok misalnya, ya kan? Nah, sekarang yang lagi heboh Rusia kan, Rusia sama Ukraina. Ya, gimana misalnya perusahaan-perusahaan Amerika sekarang udah mulai cabut dari dari Rusia. Kayak KFC ya kan, Coca-Cola udah mulai cabut dari Rusia. Rusianya buat Coca-Cola sendiri sekarang ya, perusahaan Coca-Cola sendiri. Ya kayak gitu ya, itu ya, dari sisi politik ya. Sama seperti Amazon dan juga Google, mereka nggak punya server nggak punya data center di Cina ya, di Tiongkok. Karena memang kebijakan politiknya nggak mengizinkan ya. Di layanan-layanan AWS atau layanan Google di daerah Cina itu nggak ada ya, atau apalagi di Korea Utara ya. Korea Utara malah nggak bisa buka internet ya, buka internet nggak boleh ini apa namanya, keluar ya. Cultural juga, budaya juga sama ya.
Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin terakhir, ini sebagai contoh kalau terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang non fungsional ya. Contoh untuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH. Ini USU juga punya nih JDIH ya. Operasionalnya sistem dapat digunakan oleh semua perangkat lunak ya. Yang lainnya. Kemudian sistem lainnya harus memiliki tingkat ketersediaan 99%. Nah, ini biasanya namanya SLA ya. Service Level Agreement itu namanya ya. Nggak cuma di sistem ya, di pelayanan juga ada namanya Service Level Agreement. Apa contohnya? Contohnya kalau kalian nggak bisa telepon atau nggak bisa internetan ya. Kalau yang pakai Telkomsel misalnya datang ke Grapari, sekarang bukan Grapari lagi namanya ya. Itu biasanya tuh di San Plaza atau di mana tuh? Di Medan Fair Plaza misalnya. Ngelapor gitu kan ya, ngelapor sama CS-nya, customer service-nya. Ini nggak bisa internetan gitu kan. Atau kalian misalnya nggak bisa mobile banking, terblokir misalnya datang ke bank, ya kan? Baru CS-nya bilang, ditunggu ya Pak, ditunggu ya Dek, 1 kali 24 jam. Nah, itu namanya SLA, Service Level Agreement. Kalau dalam 1 kali 24 jam nggak bagus juga, kalian bisa komplain lagi. Ya. Nah, SLA-nya macam-macam. Kalau misalnya tergantung kasusnya, kalau misalnya kasusnya berat, contoh nggak bisa telepon, itu biasanya 1 kali 24 jam harus on. Ya. Kenapa nggak harus on? Kenapa harus on? Karena kalau lewat dari 1 kali 24 jam, perusahaannya rugi. Ya, rugi. Karena terkait dengan pulsa ya, mungkin dia gunakan pulsanya untuk telepon, untuk SMS, untuk internetan dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya case-nya nggak bisa telepon, biasanya 1 kali 24 jam itu kalau kalian udah melapor, biasanya langsung di follow up sampai berhasil. Oke. Tapi kalau misalnya nggak bisa SMS atau nggak bisa apalagi ya, yang lain-lain ya. Mungkin kalian punya aplikasi kayak ngerubah suara gitu ya. Nah, itu mungkin bisa 7 kali 24 jam misalnya, atau 3 kali 24 jam. Ya. Nah, kalau misalnya dari situ belum selesai kasusnya, kalian bisa komplain lagi. Jadi kita juga sebagai konsumen jangan apa namanya ya, jangan harus tahu juga ya ketentuan seperti ini. Jangan nanti udah dibilang ditunggu ya Bu, 3 kali 24 jam, belum ada 3 kali 24 jam kita udah komplain lagi ya. Enggak ya, kita tunggu dulu selesai SLA-nya baru kita komplain lagi. Oke. Kemudian sistem harus go live sebelum tanggal 25 Januari 2018. Ini contohnya tahun 2018 ya. Jadi ini beberapa kebutuhan-kebutuhan yang non fungsional yang tidak berkaitan dengan softwarenya atau sistemnya ya. Ini untuk performance, waktu respon harus tidak lebih dari 2 detik. Jadi loadingnya paling lama itu 2 detik ya. Oh, kencang kali nih aplikasinya ya. Kemudian mampu diakses oleh lebih dari 50 pengguna secara bersamaan. Ya. Nah, ini paling klasik juga ini di Indonesia ya, terutama di BUMN. Ya. Kemarin juga ada apa namanya? Ada kompetisi kemarin. Anak saya kemarin ada ikut kompetisi yang ngadain itu UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta. Kompetisinya terkait dengan science ya, kayak IPA gitu ya dan matematika misalnya ya. Nah, itu seluruh Indonesia gitu, ya kan? Seluruh Indonesia pada saat hari H, ya, itu ya sistemnya nggak siap ya. Yang akses servernya itu mungkin jutaan orang yang akses karena dari beberapa sekolah dan seluruh Indonesia, ya. Padahal difasilitasi sama negara, ya. Dan ya harus dibatalkan kompetisinya, diundur selama seminggu atau 2 minggu kemarin, ya karena sistemnya nggak siap. Ya, jadi performasinya juga perlu penting, ya. Server harus bersih dari virus, ya iyalah kalau nggak bersih nanti bahaya, ya. Kemudian untuk keamanan, akses ke dalam sistem tanpa otorisasi tidak dimungkinkan. Otorisasi itu untuk deteksi user ya, biasanya login. Login itu namanya otorisasi, ya.
Data hanya dapat diubah oleh administrator sistem. Ya. Nah, inilah ketentuan-ketentuannya ya. Ketentuan-ketentuan atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak fungsional. Kalau tadi fungsional berkaitan dengan perangkat lunaknya. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh perangkat lunaknya, nah, itulah dia digambarkan apakah use case ataukah activity diagram. Yang ini tadi use case ya. Kalau nanti yang activity lain lagi bentuknya. Ya, secara konsepnya sama sebenarnya ya. Penjelasannya nanti bisa sama tapi secara penggambaran diagramnya sedikit berbeda ya. Oke, kira-kira itu untuk materi hari ini. Mungkin ini ada 2 sumber yang saya ambil, satu dari biasa ya, dari satu buku Principles of Information System edisi ke-9 ya, karangan Ralph Steer and George Reynolds tahun 2010. Yang kedua dari Cahyo ya, ini sebenarnya ini adalah workshop online ya, 5 Web Application Attack Trends ya. Jadi yang menceritakan tentang serangan-serangan di website ya. Ini terkait dengan security sebenarnya. Lumayan panjang, ada sekitar 120-an atau 130-an slide PowerPoint ya yang dijelaskan, dan salah satunya adalah diawali dengan cerita tentang pengembangan suatu sistem. Ya, jadi beberapa materi yang tadi tentang pengembangan sistem itu saya ambil dari sini. 5 Web Application Attack Trends dari brandmatrix.com. Ya, Pak Romi Satria Wahono. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ya, pertemuan kita terakhir ini saya stop dulu ya. Minggu depan ya. Minggu depan tanggal 31, tanggal 6-nya udah mulai ujian akhir semester. Ya. Tanggal 31 udah berapa pertemuan, Samuel? Kayak minggu depan terakhir. Udah cukup pertemuannya untuk minggu depan? Udah ya? Udah, soalnya kita full. Udah boleh ya, oke. Oke, minggu depan mungkin akan saya buat kuis ya, kuis kedua. Kemarin kita kan belum ada kuis ya. Setelah meet, jadi nanti minggu depan kita kuis. Nah, kemarin kan saya ada ngasih tugas project ke kalian kan? Masih ingat kan? Nanti kelamaan libur lupa. Ya, udah dikerjain belum? Gimana? Ada nggak kemarin diskusi buat apa namanya WordPress kan kemarin saya bilang. Ada kendala nggak? Lagi dikerjain, Pak. Lagi kerjain. Bisa ya? Ada udah jalan belum kayak misalnya install WordPress-nya? Ada yang udah coba? Yang saya share materi untuk apa tuh kemarin? Website kemarin ya? Kan udah saya share materinya di e-learning kan? Kan bentuknya video tuh, bisa kalian ikutin kan? Ya, jadi untuk proyeknya nanti karena nggak ada lagi waktu untuk presentasi, jadi nanti saya minta masing-masing kelompok buat video presentasinya. Jadi nanti kelompok 1 misalnya ada 5 orang, ya dari sistem yang udah dibangun kalian presentasikan, ya bentuknya video ya, mungkin 5-10 menit, ya durasinya 5-10 menit. Nanti mulai dari perkenalkan kelompoknya, nama-namanya siapa aja, baru sistem yang dibangun apa, ya, dan nanti didemokan kira-kira dari segi tampilan, kemudian dari isi kontennya apa aja.
Itu aja sih mungkin ya. Ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Dan nanti dikumpulkan karena tanggal 6 kalian ujian, saya minta paling lama itu hari Minggu lah ya. Minggu tanggal 12 ya, jadi minggu pertama ujian ya. Nanti silakan di-upload aja atau nanti kirimkan ke Samuel atau nanti Samuel buat satu wadah kayak Google Drive ya. Siapa kelompoknya udah selesai, silakan di-upload videonya ke Google Drive. Nanti Samuel share link Google Drive-nya ke saya. Oke? Mungkin gitu aja ya. Ya, karena nggak ada waktu lagi untuk present. Dan saya nggak tahu nih progres kalian ya. Nggak ada yang mau sharing sih ya. Oke. Mungkin gitu aja ya. Jadi hari Selasa depan kita kuis. Dan jangan lupa nanti untuk tugasnya, terutama tugas proyeknya tadi terakhir tanggal 12 ya, 12 Juni. Saya udah dapat link Google Drive yang berisi video presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, saya harapkan semuanya ada ambil peran ya di situ ya. Jangan nanti yang ngomong cuma 2 orang gitu atau 1 orang. 1 orang mewakili kelompok 1 ya. Orangnya ada 6 atau 7 orang. Ya, kalau bisa semuanya berbicara ya. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin sekian aja untuk hari ini. Nanti materi yang saya upload ke e-learning. Videonya juga akan saya upload ke e-learning nanti. Ya, demikian aja. Kalau ada yang mau tanya nanti silakan bisa dilanjutkan di grup ya. Di grup kita yang sepi. Ya. Oke, demikian aja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang semua. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.